بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kita kembali melanjutkan pembacaan buku Kode Etik Pengusaha Muslim, dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang zuhud terhadap masalah dunia. Zuhud termasuk perbuatan yang dipuji dalam Islam dan bahkan bagian dari akhlak mulia yang sering disebutkan oleh para ulama. Karena itu banyak di antara mereka yang menulis buku khusus membahas tentang masalah az-zuhdu. Ada dua sifat yang mirip zuhud, satunya wara'. Apa bedanya antara zuhud dan wara'? Dijelaskan oleh Syekhul Islam perbedaan antara zuhud dan wara'. Zuhud pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Sedangkan wara' pengertiannya adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya ketika di akhirat. Kami ulangi, zuhud pengertiannya tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Sedangkan wara' pengertiannya tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Berarti antara zuhud dan wara' mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Wara' atau zuhud? Yang lebih tinggi zuhud. Kalau wara' dia masih mengambil yang mubah, sesuatu yang boleh masih diambil, itu wara'. Yang penting enggak berdosa. Sedangkan zuhud wara' wa zaid, wara' plus. Plusnya gimana? Jangankan mengambil yang haram, mengambil yang mubah saja dia hindari. Karena prinsip dia adalah orang yang zuhud hanya melakukan sesuatu yang mendatangkan pahala, meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Berarti setiap aktivitas dia, setiap perbuatan dia selalu diiringi keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu murni aktivitas duniawi. Dan ini makna dari firman Allah taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bersemangatlah untuk mencari janji yang diberikan oleh Allah kepada kalian ketika di akhirat. Namun jangan sampai kalian lupakan jatahmu di dunia. Teori yang diajarkan oleh Allah dalam ayat tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Semangatlah mencari akhirat, sementara urusan dunia yang penting jangan sampai lupa. Yang penting jangan sampai lupa, berarti porsinya lebih banyak atau lebih sedikit? Porsinya lebih banyak atau lebih sedikit? Yang penting jangan sampai lupa, berarti lebih sedikit. Maka kalau ada orang yang dikasih nasihat, nyambut gawe ora apa-apa, yang penting orang lali ngaji, berarti porsi ngajinya lebih sedikit dibandingkan nyambut gawe. Yang penting jangan sampai lupa, itu berarti porsinya lebih sedikit. Tayyib.
ketika ada seorang khatib ngasih motivasi seperti ini. Jadi seorang muslim itu harus seimbang, 50-50, setengah dunia, setengah akhirat. Kira-kira teori seperti ini sudah benar atau belum, Pak? Hah? Jadi seorang muslim itu harus seimbang, setengah dunia, setengah akhirat, 50% dunia, 50% akhirat. Teori ini sudah benar atau belum? Yang benar gimana, Pak? Jadi muslim itu kebanyakan akhirat, dunianya yang penting orang lali, gitu ya. Yang penting jangan sampai lupa. Kalau kita melihat dari praktek kehidupan kita, kira-kira teori ini bisa nggak diterapkan? Coba kita hitung ya. 24 jam Allah kasih kita waktu. Berapa jam untuk kerja? 8 jam. Perjalanan kerja 1 jam. Kalau dekat ya setengah jam. 8,5 jam. Bermain, dolanan PS, dolanan manuk, dolanan karo anake karo bojone, berapa jam? 4 jam. Tidur 8 jam itu bayi, Pak. Kebanyakan 6 jam, idealnya 6 jam. Jadi kalau kita hitung, kebanyakan waktu kita gunakan untuk kepentingan dunia. Yang kita pakai untuk ngaji, untuk berdoa, untuk sholat, untuk ibadah, baca Quran, jauh lebih sedikit dibandingkan untuk kepentingan dunia. Berarti nampaknya mustahil kita bisa mempraktekkan teori tadi. Maksimalkan hidupmu untuk mencari akhirat, sementara urusan dunia yang penting jangan sampai lupa. Makanya grade seperti ini diturunkan oleh para khatib. Keduren nek sakmene, Pak. Nah, sekarang kalau jadi muslim di zaman sekarang minimal 50% dunia, 50% akhirat, itu solehnya luar biasa. Padahal teori Al-Quran tidak seperti itu. Teori Quran maksimalkan akhirat, dunia yang penting aja lali. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir yang disampaikan oleh sebagian ulama, yang dimaksud bersemangatlah untuk mencari akhirat, sementara urusan dunia yang penting jangan sampai lupa. Pengertiannya adalah jadikan obsesimu ketika mencari dunia, ketika beraktivitas, semuanya kembali ke akhirat. Sementara bisa jadi kamu luput dari itu sehingga punya obsesi dunia, itu yang penting ukurannya jangan sampai lupa. Mungkin bisa jadi fisik kita sedang memegang dunia, kegiatan kita sedang ada di dunia, namun yang ada dalam batin kita isinya akhirat. Bisa nggak seperti itu, Pak? Sangat bisa. Ada banyak orang yang dia melakukan aktivitas dunia, tapi apa yang ada di dalam batinnya kembali kepada bagaimana agar aktivitas ini bisa menghasilkan pahala. Hadirin yang kami hormati, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau diterima oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah disebut dengan kaum Ansar. Kaum Ansar terbagi menjadi 2 suku besar. 1 Bani Aus, 2 Bani Khazraj, dimimpin oleh Sayyidul Khazraj. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dua-duanya namanya Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz. Ada satu keajaiban yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma la yasluhunil qalil wa la yasluhu alayya. Ya Allah, saya enggak pantas jadi orang miskin dan saya enggak boleh jadi orang miskin. Kalau kita pakai bahasa yang lain, ya Allah, saya itu pantasnya jadi orang kaya, maka jadikanlah aku ya Allah orang yang kaya raya. Ada yang pernah doa kayak gini, angkat tangan. Ya Allah,
model orang kayak saya gini nggak pantas ya Allah jadi orang miskin, maka jangan jadikan ya Allah orang miskin. Tayyib. Bapak Ibu pernah doa kayak gini? Belum pernah ya? Belum pernah. Sa'ad bin Ubadah berdoa seperti ini. Kenapa beliau berdoa kepada Allah jangan sampai jadi orang miskin? Artinya beliau minta kepada Allah untuk menjadi orang yang berkecukupan, bahkan kalau bisa memberikan yang lain lebih banyak. Karena beliau radhiyallahu anhu punya tekad. Selama tinggal di kota Madinah bersama Nabi SAW, beliau ingin mencukupi kebutuhan orang-orang muhajirin yang miskin, yang mereka datang ke kota Madinah untuk belajar Islam, dan kebutuhan Rasulullah SAW. Sehingga kegiatannya aktif berdagang, berusaha untuk bisa menjadi orang yang kaya karena punya niatan besar, ingin memberikan solusi tentang masalah perekonomian yang dihadapi oleh orang-orang muhajirin. Anda bisa bayangkan hadirin, orang muhajirin ketika sampai di kota Madinah, mereka punya apa Pak? Nggak punya apa-apa, karena hartanya ditinggal di kampung halamannya di kota Mekah, dan mereka tidak diizinkan untuk membawa hartanya. Siapa yang nggak mengizinkan? Orang musyrik. Enak saja kalian pindah dari negeri kami ke negeri orang lain dengan membawa harta kalian, dihadang, dirampok. Sehingga banyak kaum muslimin ketika mereka hijrah, mereka hanya membawa pakaian yang digunakan plus bahan makanan yang cukup untuk perjalanan selama 1 pekan dari Mekah menuju Madinah. Harta mereka yang lain di mana? Tanahnya, propertinya, emas yang dia miliki, uang-uang yang dia miliki, semuanya dirampas oleh orang kafir. Dan mereka datang mulai dari nol, sama seperti karyawan Pertamina ya. Begitu ngisi bensin mulai dari nol. Itu semangat hijrah. Mulai dari nol Pak ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat dalam posisi seperti ini mereka mendatangi Nabi SAW karena semangat hijrahnya mulai dari nol. Para Ansor inilah yang menjadi penolong. Makanya disebut sebagai Ansor karena mereka menolong kaum muslimin yang datang ke kota Madinah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Sa'ad bin Ubadah adalah bagaimana semangat beliau untuk menjadi manusia yang ketika kegiatannya di dunia tapi obsesinya untuk akhirat. Aktivitasnya betul bisnis, ngurusi duit, ngurusi harta, namun batinnya dalam rangka untuk menjunjung takwa. Tayyib. Berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya agar orang itu bisa menjadi manusia yang zuhud, dalam arti dia bisa melepas obsesi dunia sehingga yang dia pikirkan hanyalah masalah akhirat. Konsekuensinya ketika terjadi apapun terhadap dunianya, maka itu sama sekali tidak akan memberikan pengaruh bagi hatinya. Sehingga dunianya berkurang, dia tidak merasa sedih. Dunianya bertambah, juga tidak merasa bangga. Dunianya berkurang, dia enggak sedih. Dunianya bertambah, tidak merasa bangga. Sehingga bagi dia bertambah dan berkurangnya dunia sama saja. Tayyib. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam pertanyaannya orang ini mengatakan, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Bisa enggak seseorang itu menjadi manusia yang zuhud sementara dia punya duit 1000 dinar? 1000 dinar berapa mas? 1 dinar berapa? Berapa? Kalau pakai emas berapa? 4/4 gram emas. Baik, kali 1000 berarti berapa? 4/4 kilogram emas. Emas 1 kilo berapa Pak? Kalau Lombok sekilo ngerti ya. Emas sekilo nyawang saja nggak pernah ya. Emas 1 kilo berapa?
600 juta ya. 4 kilogram emas, berarti dia punya duit lebih dari 2M. Imam Ahmad ditanya, bisa nggak orang menjadi zuhud sementara dia punya harta lebih dari 2M? Apa jawaban beliau? Na'am ala syarita. Bisa, namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah. Baik. Anak-anak bisa tenang sebentar. Kata kuncinya, kata beliau, manusia bisa menjadi zuhud meskipun punya banyak harta, dengan syarat dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Walihada kana as-sahabatu azhadal ummati ma'a ma bi aidihim minal amwal. Karena itulah para sahabat Nabi SAW bisa menjadi manusia yang paling zuhud meskipun dia punya banyak harta. Jadi kata kuncinya adalah tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Praktek bangga terhadap masalah harta banyak sekali kita jumpai di lingkungan masyarakat. Saya kasih contoh hadirin. Kita merasa terheran ya. Bapak Ibu ada yang pernah naik kereta? Semuanya hampir pernah. Ada nggak yang pernah selfie dengan kereta? Sebelum naik kereta selfie dulu. Ada Pak? Jarang ya? Jarang. Kalau orang naik pesawat Pak, yang selfie ada nggak Pak? Banyak. Kita merasa aneh. Kalau naik dokar nggak pakai selfie, naik kereta nggak pakai selfie, naik angkot nggak pakai selfie, tapi naik pesawat selfie. Ya. Kadang ada orang yang selfie ya. Ada pesawat Garuda parkir selfie, naik Garuda padahal naiknya Lion. Apa yang menarik dari sebuah kendaraan? Kan sama-sama ini kendaraan. Karena bagi masyarakat bisa naik pesawat berarti status sosialnya sudah lebih tinggi. Makanya dibanggakan. Nah, terus selfie. Kadang ketemu makanan yang enak sekali ya. Sebelum dimakan foto dulu, di-share di grup. Silakan kalian nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Ini model orang yang dia terlalu bangga dengan harta yang dia miliki. Dan itu model al-farah bid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela sikap manusia yang bangga terhadap dunia. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Mereka merasa bangga dengan dunia padahal dunia hanyalah kenikmatan sesaat. Lalu bagaimana caranya agar dunia itu hanya ada di tangan dan tidak sampai ada di batin, sehingga ketika mengalami pertambahan maupun pengurangan sama sekali tidak memengaruhi batin kita? Saya akan sebutkan dua teori. Pertama penjelasan Ibnul Qayyim, yang kedua penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata kuncinya, kata Ibnul Qayyim, kita awali terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang bawa buku bisa dibuka halaman 125. Ibnul Qayyim mengatakan, wal aslu huwa qat'u ala ikil batin famata qata'aha lam tadurrahu ala ikul zahir. Prinsipnya adalah memutus hubungan keterkaitan dengan batin. Putus hubungan antara yang berada di luar dengan batin kita. Sehingga kendaraan ya di luar saja, nggak usah sampai masuk di batin. Sandal di luar saja, di kaki saja, jangan sampai masuk di batin. Rumah ya di luar saja, jangan sampai masuk di batin. Ketika orang bisa memutusnya, maka kondisi luar tidak akan membahayakan dirinya. Sehingga kalau dia bisa memutus hubungan antara luar dan dalam,
maka apapun yang terjadi di luar tidak akan membahayakan batinnya. Famatakanal malu fi yadika, karena itu selama harta hanya ada di tanganmu, walaysa fi qalbika, dan tidak ada di hatimu, lam yadurraka walau kathur, maka harta itu tidak akan membahayakanmu meskipun jumlahnya banyak. Wa matakana fi qalbika darraka, dan ketika harta itu ada di hatimu maka akan membahayakan dirimu, walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, meskipun di tanganmu tidak menggenggam harta sama sekali. Kata kuncinya, putuskan hubungan yang luar dengan dalam. Saya kasih contoh hadirin. Sandal itu tempatnya di mana, Pak? Di kaki. Tapi kadang ada orang yang naruh sandal di hati katanya ya. Sehingga ketika dia pakai sandal, kok sandalnya diinjak orang lain, sakit hati. Sandalnya hilang, lara hati. Ada orang lain yang sandalnya lebih bagus, iri hati. Jadi yang seharusnya berada di kaki ditaruh di hati. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Harta yang seharusnya di luar kadang jadi bahan pikiran manusia. Baik, kalau contoh kasus sandal mungkin di zaman kita sudah tidak relevan. Saya ganti contoh kasusnya adalah mobil. Manusia punya rasa cinta terhadap kendaraan. Ada orang yang punya 3 mobil. Satu mobil nyerempet penyok, Pak. Kira-kira perasaannya gimana, Pak? Sakit hati atau lara hati? Yang mana, Pak? Dua-duanya. Kita merasa heran. Orang ini punya 3 mobil, satu menyerempet penyok, dilihatin terus. Mobil penyok dilihatin yang makin penyok. Namanya benda kalau dilihatin makin gede, Pak. Akhirnya dia sakit hati. Kalau masih seperti ini kondisi yang kita alami, berarti Anda belum zuhud terhadap dunia. Ya, cara mengujinya adalah pakai barang yang kita punya. Anda memiliki semua harta yang saat ini Anda miliki. Siapa yang ngasih? Apakah Anda bawa sejak lahir? Tidak. Kita ketika lahir nggak punya apapun. Lalu Allah ngasih satu demi satu harta kepada kita. Ketika kita sudah memilikinya, Allah kasih musibah, hilang sebagian harta atau berkurang sebagian harta. Apa yang terjadi? Dia sedih. Sehingga harta itu ditaruh di dalam hatinya, tidak ditaruh di luar. Maka jadi bahan pikirannya. Naruh mobil, parkir di luar rumah, ditinggal tidur, wadah nggak bisa tidur. Dikit-dikit bangun, tengok jendela utuh, ya. Bangun lagi, tengok jendela utuh lagi. Ya memang nggak ada yang ganggu, ya utuh. Berat sedikit, masya Allah, sakitnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini cara untuk mengukur kira-kira kita sudah zuhud atau tidak. Bukan untuk dipraktekkan ya. Misalnya Anda naruh dompet di luar masjid ya, kalau hilang saya nggak sedih berarti zuhud. Bukan seperti itu. Kalaupun Anda mengalami musibah terhadap harta yang Allah berikan kepada Anda, lalu Anda dalam kondisi tidak terlalu sayang, tidak merasa sedih, juga tidak merasa bangga ketika harta Anda bertambah, itulah zuhud seperti penjelasan Ibnu Qayyim. Tayyib. Sebaliknya yang bisa kita jumpai di masyarakat, banyak orang yang terhadap harta itu terbalik, Pak. Allah kasih kita harta agar harta itu melayani kita, bukan kita melayani harta. Tapi beberapa praktek dibalik. Ada orang yang melayani mobil bukan dilayani mobil. Tiap hari buka kap, ya, servis, tutup kap, pakai sebentar, buka lagi, variasi kanan, variasi kiri. Ada kayak gitu, Pak? Banyak. Tiap hari kok servis mobil terus. Ini kapan makainya? Ini yang dilayani yang mana? Orangnya atau mobilnya? Dan realitanya lebih banyak melayani mobilnya. Ada juga tipe manusia yang gampang sekali renovasi rumah. Renovasi depan, besok lagi renovasi kanan, renovasi kiri. Tiap hari renovasi terus. Kapan dia bisa menikmati? Karena isinya cuma merenovasi. Contoh seperti ini banyak sekali.
Makanya mohon kebiasaan ini jangan dilanjutkan ya. Model orang yang suka gonta-ganti kendaraan, suka gonta-ganti fasilitas hidupnya, itu salah satu di antara bukti bahwa apa yang dia miliki tidak berkah. Karena bagian dari keberkahan, kata Nabi SAW ketika beliau mendoakan orang yang memiliki pakaian yang baru, tubli wa yukhlifullahu, semoga bisa dipakai sampai rusak, nanti Allah ganti. Nah, ketika Anda memiliki sesuatu, Anda bisa manfaatkan sampai dia rusak, lalu bisa beli lagi. Itulah contoh barang yang berkah, seperti doa Nabi SAW ketika orang memiliki barang yang baru. Tayyib. Selanjutnya, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menata batin sehingga harta itu hanya berada di permukaan, tidak sampai masuk ke dalam batin? Saya bacakan teori yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Az-Zuhdu wal Wara'. Beliau mengatakan, "Tsumma yanbaghi lahu ay ya'khudhal mala bi sakhawati nafsin liyubarika lahu fihi." Kemudian selayaknya seseorang itu mengambil harta dengan sakhawatu nafsin, dengan jiwa yang tenang, tidak terlalu bernafsu, liyubarika lahu fihi, agar hartanya diberkahi. Wala ya'khudhuhu bi israfin wa hala, dan jangan mengambil hartanya dengan cara rakus dan tamak. Rakus itu aljamu, pokoknya dapatkan sebanyak-banyaknya. Tamak dalam arti dia merasa khawatir jangan sampai ada yang kurang, sehingga selalu memikirkan hartanya ini jangan sampai ada yang kurang. Suka ngitung harta gitu ya. Dapat duit, hobi ngitung duit. Kalau zaman sekarang gampang cek saldo ya. Dikit-dikit cek saldo. Sebelum tidur cek saldo, bangun tidur cek saldo. Mampir ke ATM ngapain? Cek saldo. Dia merasa khawatir dan ketakutan ketika ada yang kurang dari hartanya. Berarti dia mengambil harta diiringi dengan rasa halu. Halu itu adanya kekhawatiran dan ketakutan jangan sampai ada yang kurang. Kemudian beliau sampaikan, bukankah kita semua ini butuh harta? Jawabannya betul. Tapi perlu dibedakan, butuh tidak sama dengan mencintai. Butuh tidak sama dengan mencintai. Ada enggak dibutuhkan tapi tidak dicintai? Lalu beliau kasih gambaran. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Namun harta bagi dia itu sebagaimana layaknya toilet. Mohon maaf hadirin, saya menyebutkan satu kata yang barangkali kurang pantas ya. Toilet hadirin. Ada nggak orang yang nggak butuh toilet? Angkat tangan. Semua kita butuh toilet. Ada nggak di sini yang nggak butuh harta? Semua kita butuh harta. Kata beliau, harta jadikan itu sebagaimana layaknya toilet. Alladzi yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makanah, yang itu dibutuhkan namun tidak sampai dimasukkan ke dalam batin, tidak sampai dicintai. Kita semuanya butuh toilet. Ada yang cinta toilet? Ada orang misalnya bangun rumah, begitu masuk rumah ada toiletnya, samping pintu toilet, di pojok sana toilet. Masya Allah, rumahmu berhias toilet. Loh kan saya butuh toilet, maka saya mencintai toilet. Gak ada seperti itu. Betul kita butuh toilet, tapi tidak ada di antara kita yang cinta toilet. Teorinya seperti itu. Jadikan harta sebagaimana layaknya toilet. Sesuatu yang kita butuhkan, ya pakai gitu saja. Nanti masalah ada yang hilang, ada yang rusak, lepaskan saja. Tidak usah terlalu dipikirkan.
Musibah ketika dipikirkan menjadi musibah yang kedua. Bahkan pikiran ini bisa jadi musibah yang lebih berat dibandingkan musibah yang pertama. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan metode seperti ini akan membuat seorang hamba dia lebih longgar pikirannya, sehingga hartanya itu tidak mengganggu aktivitas hidupnya. Ya sudah, ada yang bagian yang hilang, ya memang usianya segitu, yang penting saya sudah ngambil manfaatnya, sehingga dia tidak terlalu cinta terhadap hartanya sampai menghabiskan banyak waktunya untuk merawatnya. Kita bisa lihat seperti Sulaiman alaihi salatu wassalam, saking cintanya beliau terhadap kudanya sampai Sulaiman lupa apa? Zikir sore. Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Aku sangat mencintai al-khair. Al-khair di situ maknanya adalah kuda. An dzikri rabbi, sehingga melupakanku untuk berzikir kepada Allah. Hatta tawarat bil hijab, sampai tertutup matahari itu dengan hijab. Maksudnya sampai tenggelam matahari. Lupa zikir sore gara-gara dolanan jaran. Nah, zaman sekarang lupa zikir sore gara-gara dolanan manuk, ya. Sampai era sholat asar, dan itu masih banyak. Akhirnya oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam, kuda itu diapakan? Beliau sembelih. Kuda itu beliau sembelih sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah gantikan dengan kendaraan yang jauh lebih hebat, yaitu angin. Fa arsalnal lahu rih tajri haitsu asab. Kemudian aku tundukkan kepada Sulaiman angin yang dia bisa mengalir kemanapun sesuai yang diinginkan oleh Sulaiman. Tayyib. Ini teori sederhana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, tentang bagaimana agar orang bisa lebih hidup zuhud, dalam arti harta hanya ada di permukaan, hanya ada di tangan, tapi tidak ada di hati. Jadi orang kaya itu pilihan siapa? Jadi kaya pilihan siapa? Allah. Jadi orang miskin juga pilihan Allah. Maka kaya dan miskin yang menentukan bukan kita, tapi Allah Ta'ala. Yang lebih penting adalah, yang perlu kita pikirkan, bagaimana caranya agar kita bisa bersikap benar ketika Allah memposisikan kita di posisi tertentu. Mau jadi kaya, jadi miskin, terserah Allah yang milih. Tapi selanjutnya tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Di posisi kaya berarti pintar bersyukur, di posisi miskin berarti pintar sabar. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, bagian yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana menjadi seorang pengusaha muslim yang baik. Saya tuliskan di halaman 130 tentang kode etik pengusaha muslim. Pengertian kode etik disebut sebagai kode etik, berarti di situ ada satu neraca nilai, ada satu value. Ada satu value yang akan kita tuju. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menuju ke value itu, bisa mendapatkan nilai itu? Kita perlu kode etik untuk menujunya. Seorang pengusaha muslim, Nabi SAW janjikan bisa dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, dan para syuhada. Dan itulah cita-cita terbesar seorang pengusaha muslim, berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Untuk bisa menuju ke sana berarti perlu kode etik. Inilah yang perlu kita lakukan agar seorang pengusaha muslim ketika berbisnis dia terlihat lebih indah dengan akhlak yang dia miliki. Di sampul bagian belakang saya sebutkan hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Daruqutni
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah." Pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, siddiqun dan syuhada kelak di hari kiamat. Para nabi, syuhada dan siddiqun, mereka berjuang untuk apa? Untuk agama. Para pedagang, mereka berjuang untuk apa? Untuk dunia. Tapi yang berjuang untuk dunia ini bisa dikumpulkan dengan orang yang berjuang untuk agama. Luar biasa. Pedagang itu bekerja keras, tujuannya dapat apa, Pak? Dapat duit. Para nabi, siddiqun, syuhada, mereka bekerja keras, tujuannya dapat apa? Dapat pahala. Tapi yang aneh, yang berjuang dapat duit dikumpulkan bersama orang yang berjuang mencari pahala. Itu yang luar biasa. Padahal dia ketika bekerja ini golek duit, golek bati. Tapi kenapa dia bisa dikumpulkan bersama para nabi? Ini cari untung. Kenapa bisa dikumpulkan bersama para siddiqun? Maka ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pedagang seperti itu tidak mudah. Pedagang yang jujur dan amanah. Apa sisi perjuangannya untuk bisa jujur dan amanah? Sabar. Perjuangan bersabar menjadi pedagang yang jujur dan amanah, ini yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji besar sehingga mereka dapat pahala yang menyebabkan mereka dikumpulkan bersama para nabi dan rasul serta bersama para siddiqun. Tayyib. Kode etik yang pertama, pengusaha muslim itu orang yang paling menghindari sengketa, orang yang paling jauh dari sengketa. Sengketa itu menyenangkan atau menyusahkan? Yang mana? Tapi heran ada orang yang senang bersengketa. Sengketa itu menyusahkan. Anda kalau punya musuh, rasanya gimana, Pak? Ketika ketemu musuhnya sakit hati, Pak. Sehingga jangankan ketemu orangnya, ketemu sandalnya saja sakit hati. Ini kok ada di sini? Akhirnya ketika masuk masjid, di sini ada orang satu yang dia musuhi, dicari dulu mana orang itu. Oh, dia yang paling belakang. Baik, saya cari tempat yang paling depan, jadi imam. Karena musuhnya paling belakang. Musuhnya di ujung sebelah kanan, dia cari tempat yang paling kiri. Pokoknya jangan sampai ketemu. Itu orang kalau baru punya satu musuh. Coba Anda bisa bayangkan, andaikan di masjid ini ada 10 musuh Anda, kira-kira gimana, Pak? Mau duduk dimanapun serba salah. Di depan ada si A, di sudut kanan ada si B, di sudut kiri ada si. Subhanallah. Maka bagi seorang pengusaha muslim, musuh satu kebanyakan, kawan 1000 masih kurang. Karena kita nggak bakalan nyaman ketika punya musuh. Musuh dalam urusan dunia. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar bisnis yang kita lakukan tidak menjadi sumber masalah ketika di akhirat. Maka prinsip penting yang perlu kita tekankan adalah jangan sampai muamalah yang kita lakukan berujung pada sengketa dan permusuhan. Karena itu Nabi ajarkan, jadi hamba Allah yang lebih mudah ngalah lebih baik. Sampai beliau kasih janji, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan sengketa meskipun dia berada di pihak yang benar. Masya Allah. Tanah di tengah Dinoyo berapa? Per meter berapa? Di Dinoyo 2,5. Jantung kota Malang itu di mana? Tanah yang paling mahal di Malang berapa, Pak? Bisa sampai 4 juta per meter ya. Bisa sampai 7.
Barangkali bisa jadi Anda tidak memiliki tanah kaplingan di tempat yang mahal di Malang. Semoga nanti bisa memiliki tanah kaplingan di tempat yang mujur, Pak ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya berat tadi, Pak. Siap meninggalkan sengketa meskipun berada di posisi yang benar. Ringan atau berat ini? Berat. Subhanallah. Karena itu Nabi SAW ngasih janji yang indah bagi mereka yang meninggalkan sengketa padahal dia di posisi yang benar. Karena itulah Islam mengajarkan setiap transaksi yang berpeluang menghasilkan sengketa dilarang dari awal. Contohnya jual beli najas. Jual beli najas itu gimana? Saya kasih contoh. Jual beli najas, berpura-pura menawar padahal tujuannya bukan untuk menawar, tapi untuk ngapusi, nipu. Ada orang butuh duit, jual rumah. Ditulis di depannya BD dijual cepat. Butuh duit dijual cepat. Hubungi nomor telepon. Ya? BU atau BD? Oh BU. Kalau Malang BU ya. Lalu Anda merasa tertarik. Wah, ini mumpung ada orang yang butuh duit, ditelepon. Berapa harganya dibuka, Pak? 700 juta. Kalau 400 gimana? Enggak bisa. Ya sudah 450, enggak bisa. Pokoknya 700. Anda tutup telepon. Setelah itu Anda kerjasama dengan kawan-kawan Anda yang lain. Tolong kalian bergantian nelpon ke nomor ini. Tawar rumahnya di bawah 450. Orang satu nawar, gimana kalau 400? Oh nggak bisa. Kalau 350, orang kedua nggak bisa. 300, 200, 150. Ini yang paling nakal ya. Dolanan kalau kayak gini. Selesai mereka semuanya nawar, Anda kembali nelpon. Gimana Pak, 450 boleh nggak? Mungkin dia berpikir, dari sejak Anda nelpon sampai Anda nelpon lagi belum ada yang nawar di atas itu. Ya sudahlah, akhirnya diserahkan. Padahal kawan-kawannya ini sekongkol untuk kemudian menawar dengan harga yang lebih murah. Model seperti ini namanya transaksi najas. Mereka yang berpura-pura nawar tadi disebut dengan najis. Disebut dengan manusia najis, orang yang melakukan transaksi najis. Ada informasi yang saya dapatkan bahwa metode seperti ini disarankan oleh salah satu motivator terkenal di Indonesia, namanya Pak Tung Desem Waringin. Jadi kalau kamu mau mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sudah mulai turun, gunakan metode ini. Kemudian tawar, pastikan tawaran Anda gagal. Nah, setelah itu ajak kawan-kawan Anda yang lain ikut menawar. Ini kalau ngerti gimana Pak? Dia pasti marah. Loh, saya kok ditipu kayak gini. Baik, saya nggak jadi jual. Padahal duitnya sudah ditransfer. Akhirnya terjadilah sengketa. Kalau orangnya nggak ngerti gimana? Kalau orangnya nggak ngerti di dunia, nanti diberitahu oleh Allah di akhirat. Ya, pilih mana? Dunia atau akhirat? Dan tentu akan lebih rumit ketika urusannya sampai ke akhirat. Kurang lebih seperti itulah Islam melarang transaksi seperti ini, karena ini bisa memicu sengketa di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pengusaha muslim itu orang yang gampangan dalam bertransaksi. Allah Ta'ala menjanjikan pahala dalam bentuk rahmat bagi hambanya yang gampangan. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza iqtada, samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika nagih utang. Gampangan ketika jual gimana Pak? Ya ditawar berapapun, dengarkan ya. Dengarkan saja, jangan dikasihkan ya. Anda nggak perlu marah, haknya konsumen untuk nawar.
Pinten niki Pak 100. Nek 30 pripun? Mboten napa-napa, tambah kaplok. Ya tidak perlu marah seperti itu. Ditawar berapapun santai saja, dengarkan. Beli juga sama, ketika dia beli dia gampangan. Baik. Dan gampangan ketika nagih utang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada satu kondisi di mana transaksi yang dilakukan oleh manusia itu bisa menyebabkan pahala dosa seseorang menjadi gugur. Ada satu kondisi di mana dosa seorang hamba itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini masalah jual beli. Tayyib. Jual beli itu termasuk akad yang lazim atau jaiz. Akad yang mana? Jual beli masuk dalam kategori akad yang lazim. Akad lazim itu pengertiannya adalah akad yang mengikat kedua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Contohnya jual beli. Sehingga barang yang sudah dibeli kalau sudah selesai transaksi maka tidak bisa dibatalkan. Kecuali jika ada sebab. Karena itu para ulama mengatakan mengembalikan atau membatalkan akad transaksi jual beli bisa dengan dua cara. Pertama, membatalkan akad karena sebab. Ini yang disebut dengan hak khiyar. Khiyar tulisannya kha, saudaranya ha, iya, alif, ro. Khiyar. Hak khiyar pengertiannya apa tadi? Membatalkan transaksi karena ada sebab. Itu namanya hak khiyar. Nah, hak khiyar dalam Islam hukumnya wajib, dihargai oleh Islam. Baik karena sebab ada cacat, karena sebab dibodohi yang disebut dengan khiyar ghaban, atau karena masih di satu majelis disebut dengan khiyar majelis, atau karena ada kesepakatan yang disebut dengan khiyar syarat, dan beberapa bentuk khiyar yang lainnya. Nah sekarang ada kasus jenis membatalkan akad yang kedua, membatalkan akad tanpa sebab, yang disebut dengan iqalah. Iqalah, hamzah, qaf, saudaranya fa, ya. Alif, lam, tak marbuto. Iqalah pengertiannya adalah mengembalikan barang yang sudah dibeli atau membatalkan akad tanpa sebab. Dan iqalah di sini statusnya anjuran, tidak wajib. Tapi Nabi SAW ngasih janji yang indah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu." Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Saya kasih contoh. Si A beli HP di counter. Setelah diperiksa, dia merasa puas, beli, bayar 3 juta. Dibawa pulang. Sampai di rumah, dia merasa nyesel karena dimarahi istrinya. Akhirnya balik lagi ke counter. Pak, mohon maaf Pak, boleh enggak HP ini saya kembalikan? Saya minta duitnya. Baik. Loh kenapa Pak? Apa ada cacat? Oh tidak Pak, istri saya marah. Oh, dalam fikih jual beli Pak, tidak ada hak khiyar marah istri Pak. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menerima pengembalian barang ini. Boleh atau tidak kayak gini? Apakah counter berhak untuk menolak pengembalian ini? Berhak tidak? Berhak. Kenapa berhak? Nggak ada alasan. Alasan dia cuma karena dimarahi istrinya atau nggak cocok, ketika sampai rumah merasa nyesel. Padahal dia sudah periksa tadi. Maka dia tidak punya hak khiyar, tapi dia punya kesempatan iqalah. Namun iqalah ini tidak wajib. Pihak penjual berhak untuk nolak. Mohon maaf,
barang yang sudah Bapak beli tidak bisa kami terima, sehingga uang tidak bisa kami kembalikan. Ya sudah, itu hak dia. Namun jika dia bersedia untuk menerimanya, maka di posisi ini si pemilik counter dapat pahala yang menghapuskan dosanya. Padahal uang dikembalikan 3 juta, HP utuh, segel juga masih ada, dikembalikan. Rugi nggak counter ini, Pak? Secara hitung-hitungan rugi nggak? Rugi ya. Kenapa rugi? PHP, Pak. Wes arep-arep entuk badi ora sida, ya. Ora sida dapat badi, Pak. Kenapa nggak dapat untung? Dikembalikan barangnya. Wah, dari 3 juta ini sebenarnya saya dapat untung 100.000, 200.000. Wah, gagal dapat untung. Namun karena seperti ini memerlukan perjuangan dan kesabaran, Islam kasih ganti. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Padahal dia nggak rugi sama sekali. HP-nya utuh, duit dikembalikan utuh. Nggak ada yang rugi. Balik normal seperti semula. Tapi Allah bisa kasih ganti dalam bentuk apa? Pengampunan dosa. Baik. Di sini penjual ada? Ada ya? Nanti bisa dipraktekkan di depan itu, Pak. Ada minimarket ya. Anda beli apa begitu, setelah sampai di luar kembalikan, Pak, saya nggak jadi, tolong uangnya dikembalikan. Ikolah, Pak ya, ikolah. Kalau Bapak ingin dosanya diampuni, terima ikolah. Nah, itu bagian dari semangat seorang muslim dalam melakukan yang terbaik, gampangan ketika bertransaksi. Yang ketiga, pengusaha muslim itu menghargai orang lain sebagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kalian tidak akan beriman sampai kalian mau memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian suka disikapi yang sama oleh orang lain. Baik, saya sebutkan akhlak yang tercela terlebih dahulu. Sebagaimana kita tidak mau ditipu, maka jangan menipu. Sebagaimana kita tidak mau dihapusi, ojo ngapusi. Sebagaimana kita nggak mau dikhianati, jangan mengkhianati. Sebagaimana kita tidak mau dirugikan, jangan merugikan. Sederhana ya. Nah, saya balik untuk akhlak yang terpuji. Sebagaimana kamu ingin disikapi jujur oleh orang lain, maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Sebagaimana kamu ingin dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain. Sebagaimana kamu ingin misalnya disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Sehingga ketika orang itu berinteraksi, maka yang dia lakukan adalah kontraposisi. Maksudnya gimana, Pak? Kayak kontraflow saja. Kalau Anda jadi pembeli, bayangkan Anda jadi penjual. Kalau Anda jadi penjual, bayangkan Anda jadi pembeli. Begitu ya. Sehingga apa yang menguntungkan bagi pasangan Anda, lakukanlah sebagaimana Anda ingin diuntungkan. Tayyib. Jual beli itu yang benar menguntungkan satu pihak ataukah menguntungkan kedua belah pihak? Yang mana, Pak? Yang benar yang mana? Kedua belah pihak. Ada orang misalnya ya, lagi butuh butuh rokok, dia cari-cari rokok. Contohnya ganti, jangan rokok ya. Misalnya dia lagi butuh bakmi, pengen makan bakmi, lapar pengen makan bakmi, goleki bakmi. Dia ketika nggak ketemu bakmi, Pak, sedih nggak, Pak? Sedih. Ketemu bakmi, bahagia nggak dia? Bahagia. Meskipun penjualnya ketika laku seneng nggak dia? Maka jual beli ini saling menyenangkan, bukan menguntungkan satu pihak, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Tayyib. Karena itu
Islam mengajarkan, kalau Anda memberikan sikap kepada orang lain, berikanlah yang terbaik sebagaimana Anda ingin disikapi yang sama. Saya kasih contoh kasus ya. Kalau Bapak Ibu membeli barang, harganya 10.000 ya. Lalu Anda buka dompet, di situ ada 4 lembar 10.000 baru, lecek, sangat lecek, sobek-sobek. Yang kita kasihkan ke penjual yang mana? Yang mana, Pak? Kenapa Anda nggak ngasih yang paling baru? Hah? Kenapa Anda nggak ngasih yang paling baru? Ya, seneng karo sing nom ya. Kenapa Anda nggak ngasih yang paling baru? Kita merasa heran. Kalau penjualnya ngerti, Pak, dia mintanya yang mana, Pak? Mas, tolong kasih yang paling baru, Mas. Pasti dia minta duit yang paling baru. Tapi kita merasa aneh. Padahal kan nominalnya sama 10.000. Tapi Anda selalu ngasih yang paling jelek karena kita lebih memilih sikap terbaik untuk diri kita. Nah, yang kurang baik untuk orang lain. Nah, sekarang dibalik. Kasihkan yang paling baru. Mas deloken Mas, iki elek kabeh to Mas, jenengan tak kasih yang paling apik. Nah, itu contoh memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Dipahami insyaallah ya. Nah, yang keempat, pengusaha muslim itu memberi sikap yang terbaik kepada orang lain karena bagian dari nasihat kepada orang lain. Ini mirip seperti yang ketiga ya. Tapi ini kaitannya dengan masalah nasihat. Ada seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir ini pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi likulli muslimin. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Apa makna nasihat di situ? Nasihat itu maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Praktek yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini saya tulis ya. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah ingin membeli seekor kuda. Lalu dia perintahkan budaknya untuk membeli seekor kuda. Akhirnya sang budak berhasil menawar kuda itu dari harga sebelumnya cukup tinggi, ditawar menjadi 300 dirham. Deal, selesai transaksi. Kemudian sang budak minta, sekarang kita menuju Tuan Jarir, nanti beliau yang akan bayar. Berangkatlah budaknya Tuan Jarir bersama penjual kuda ini menuju sahabat Jarir bin Abdullah. Sampai di tempat sahabat Jarir, sebelum beliau bayar, beliau perhatikan dulu kudanya. Wah, berapa tadi harganya? 300 dirham. Kayaknya kuda seperti ini kalau dihargai 300 dirham kok kemurahan. Bagaimana kalau 400 dirham? Akhirnya penjualnya senang. Ya sudah, nggak apa-apa, 400 dirham. Kemudian diperhatikan lagi. Kalau 400 dirham kayaknya kok kemurahan. Bagaimana kalau 500 dirham? Nah, dia langsung auto yes. Otomatis itu. Oh iya, terserah kamu saja. Diperhatikan lagi. Bagaimana kalau 600? Bagaimana kalau 700? Sampai akhirnya deal 800 dirham. Dari harga asal diturunkan oleh budak pinter nganyang, dinaikkan kembali ke harga asal, bahkan ditambah. Inilah cara menawar yang dilakukan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Budaknya melihat kejadian ini geleng kepala. Ini ada orang yang aneh. Lalu ditanya, kenapa anda melakukan seperti ini? Apa jawab Tuan Jarir? Aku pernah membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada muslim. Tayyib. Bisa dipraktekkan hadirin? Ya ini regane larang jangan ya.
Anda silakan praktek untuk yang murah-murah. Datang ke pasar, pinten niki 20.000. Nek 50 pripun? Maksudnya saya kan untuk papat ya. Jadi sesekali latihan yang mungkin harga 3.000 Anda bayar dengan harga 5.000. Kembalian nggak usah. Nah, model seperti ini dilakukan oleh sebagian sahabat dan mereka memahami ini bagian dari memberikan nasihat kepada sama muslim. Berikutnya, yang kelima, pengusaha muslim itu jujur dan amanah. Jelas ya. Karena ini bagian dari sifatnya pengusaha muslim. Dan Nabi SAW menjanjikan pedagang yang jujur dan amanah dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan syuhada. Yang keenam, pengusaha muslim tidak terlalu bernafsu terhadap dunia, sehingga dia ketika bertransaksi itu legowo Pak. Payu-payu apa-apa, tidak terlalu bernafsu. Karena itu Nabi SAW mencela orang yang bersumpah ketika dagang. Kenapa dicela? Dia menggunakan nama Allah untuk sepeser keuntungan dunia, padahal dunia di hadapan Allah tidak ada nilainya. Makanya sumpah ketika berdagang ini termasuk di antara perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan ada ancaman yang keras. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan digubris oleh Allah, dan bahkan nanti akan Allah azab. Salah satunya adalah orang yang al-halifu, orang yang banyak bersumpah untuk berdagang. Nabi SAW juga menyebutkan al-halifu munafiqatun lisil'ah mumhiqatun lil barakah. Bersumpah ketika berdagang itu betul melariskan dagangan, tapi menghilangkan keberkahan. Demi Allah Pak, mau wis ana sing nganyang sakmene ra tak kekno. Demi Allah, tadi sudah ada yang nawar sekian enggak saya kasihkan. Demi Allah Pak, kulake ra entuk. Kulake ra entuk, padahal kulaknya di bawah itu. Maksudnya kalau kulak di tempat saya ya, itu ra entuk sakmono. Jadi kadang pakai sumpah dan seterusnya, padahal ini dilarang dalam Islam. Nah, pedagang itu saking seringnya kayak gitu Pak, sampai dia nggak kerasa. Buka warung pertama, buka toko pertama, lalu kita datang, Mas ini berapa Mas? 100. Kalau 80 gimana? Mau ki wis ana sing nganyang swida, rata kekno. Nah, itu padahal baru buka, mau wis ana sing nganyang. Saking terbiasanya ngomong kayak gitu, padahal kita ini pendatang pertama. Nah, ini contoh ketika dia terlalu bernafsu dalam masalah dunia. Terakhir ya, tidak ada di buku. Anda tolong iringi dengan zikir kepada Allah ketika Anda berbisnis. Mensyukuri nikmat Allah ibadah bukan? Ibadah, ada pahalanya. Ketika Anda dapat duit, lalu Anda bersyukur kepada Allah. Pada saat Anda dapat rezeki, yang abadi yang mana? Duit Anda atau rasa syukur Anda? Duit ini habis dalam sekejap, rasa syukurnya abadi sampai akhirat. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika ada orang yang mendapatkan harta, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah nikmat yang lebih besar dibandingkan harta yang dia dapatkan. Karena harta yang dia miliki akan habis dalam waktu sekejap, sementara pahala alhamdulillah abadi sampai kiamat. Karena itu, agar nikmat dunia itu juga teriring dengan pahala yang abadi di akhirat, maka jangan lupakan untuk bersyukur kepada Allah setiap kali Anda mendapatkan keuntungan duniawi. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan ada tanya jawab nggak ini? Peserta sudah makan siang?
Sudah ya, ngaku saja sudah biar kita lanjutkan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan atas Habib Bais yang telah memberikan penjelasannya di sesi yang kedua ini. Di antara kalimat yang beliau sampaikan adalah perbedaan antara zuhud dengan wara. Kemudian yang kedua, mengingat terbatasnya waktu dunia, menjadikan aktivitas keseharian kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dunia hanya dari tangan dan tidak dari hati. Kemudian bagaimana muhasabahnya Nabi Sulaiman alaihissalam saat beliau lupa berpikir, dan nasihat Ibnu Taimiyah serta Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan yang terakhir, bagaimana kiat-kiat menjadi pengusaha muslim yang baik. Dan Ustaz, ada beberapa pertanyaan di sini. Tadi ada usulan dari salah satu jamaah untuk memberikan kesempatan buat mereka yang bertanya dengan langsung. Maka mungkin kita selang-seling antara yang tulisan dan yang bisa saya bacakan yang ditulisnya dulu. Ada mikrofon untuk jamaah? Jamaah ada mikrofon? Ada. Sambil menunggu yang bertanya di sana. Baik, kalau ada mikrofon disiapkan sehingga yang bertanya ngantri di mikrofon biar gak nunggu nanti. Baik, silakan. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukumnya bekerja di tempat usaha orang-orang kafir atau pimpinannya itu orang kafir? Dan yang kedua, apakah fotokopi buku-buku yang memiliki hak cipta tanpa seizin penerbit benar-benar tidak diperbolehkan walaupun itu dipakai sendiri, tidak diperjualbelikan? Yang pertama, bagaimana hukum bekerja sementara yang pemilik usahanya adalah orang kafir? Ada satu riwayat, Ali bin Abi Thalib pernah bekerja di kebunnya Yahudi. Beliau yang tukang ngundui kurma. Jadi menek, ngunduh gitu. Saya lupa upah yang diberikan kepada Ali, di riwayat itu disebutkan. Dan Nabi SAW turut makan upahnya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa bekerja di perusahaan asing di mana pemiliknya adalah orang non-muslim, pemiliknya orang kafir, diperbolehkan karena ini hanya murni sifatnya masalah muamalah. Namun dengan ketentuan Anda harus mendahulukan kewajiban Allah dibandingkan mencari dunia. Kalau bekerja di tempat orang kafir itu sampai menyebabkan Anda harus melanggar aturan syariat, maka hukumnya wajib resign, keluar, nggak boleh. Kejadian yang pernah ditanyakan, yang pernah saya dengar ya, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tuannya orang kafir, dia nggak boleh sholat Pak, dan nggak bisa mengerjakan sholat kecuali di toilet. Jadi kalau dia lama di toilet itu tidak dicurigai. Iki kok pembantuku suwe ramu-metu neng toilet, itu dia tidak dicurigai, biasa saja. Tapi kalau dia lama di dalam kamar kuncian itu dicurigai. Ketahuan sholat, dia bisa dihukum. Kalau lama di toilet, namanya orang di toilet pembantu ya, mungkin ngerokok atau yang lain. Tapi dibiarkan saja. Nah kalau seperti ini kondisinya, mau sholat saja harus di tempat najis, atau di tempat yang kotor, berarti dia wajib untuk meninggalkannya. Contoh yang lain, dia bertugas untuk masak daging babi, menghidangkan khamr, menyediakan makanan-makanan yang haram. Wajib bagi dia untuk menolak. Wajib bagi dia untuk menolak. Sehingga sebelum bekerja harus ada perjanjian di awal. Saya mau jadi pembantu rumah tangga di sini dengan ketentuan satu. Jadi dia sebutkan. Apalagi tuannya adalah orang kafir. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, saya bersama istri diberi fasilitas yang berdua berupa rumah lebih dari yang lainnya yang sebenarnya diperoleh dari usaha berdua yang tidak dilepas dari riba. Bagaimana sikap kami terhadap pemberian tersebut? Apakah ada punya memanfaatkannya? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, fasilitasnya banyak ya. Ini datang tanpa modal, dikasih banyak modal. Tayyib. Mungkin ini mahasiswa IPK 4 Pak ya. Jadi ketika orang tua memberikan
hartanya kepada anaknya, dan harta itu didapatkan dari usaha yang modalnya dari riba, begitu ya kurang lebih. Apa hukumnya? Saya kasih ilustrasi begini. Si A punya usaha, sudah berjalan, lalu dia utang bank senilai 100 juta, plafonnya 100 juta, untuk dilunasi selama 1 tahun, menjadi 120 juta. Akhirnya begitu dapat utangan dari bank, usahanya semakin berkembang, menghasilkan banyak. Pertanyaannya, hasil dari usahanya ini halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Baik. Hasil dia mendapatkan duit itu hasil dari riba atau hasil dari usaha? Usaha. Kalau usahanya halal berarti hasilnya halal, kan begitu ya? Lah modalnya apa? Uang 100 juta itu dari mana? Dari bank. Baik. Sekarang kalau dari bank itu uang riba atau bukan? Si A utang 100 juta, mengembalikan jadi 120 juta. Ribanya yang mana? Pilihannya ya, 100 juta, 20 juta, 120 juta. Yang riba yang mana? 120 juta, 100 juta atau yang 20 juta? Yang mana? Ribanya yang 20 juta. Kenapa yang 20 juta? Yang 100 juta itu bukan riba, itu uang utang. Ribanya tambahannya. Pengertian riba kan tambahan dari utang. Begitu ya? Baik. Berarti ketika 100 juta ini dipakai usaha, usaha ini kecampur riba enggak? Tidak. Ini uang utang, bukan uang riba. Yang jadi masalah, dia harus melakukan dosa besar dalam bentuk membayar riba. Maka dalam kejadian tadi tidak mempengaruhi kehalalan usaha yang dia lakukan, tapi yang bersangkutan melakukan dosa besar. Sebabnya apa? Dia melakukan 2 kesalahan. Pertama, transaksi riba. Yang kedua, membayari riba. Dan Nabi SAW menyebut orang yang membayar riba dan menerima riba dosanya sama. Rasulullah SAW melaknat akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Ada orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang nyatet dan 2 saksi, 5 orang dilanat karena riba. Padahal yang menikmati 1, wa qalahum sawa, dan beliau mengatakan mereka semuanya sama. Kenapa sama? Kerjasama dalam kegiatan yang sama. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, status usaha di sini karena usahanya halal, berarti hasilnya juga halal. Ketika diberikan kepada anak, statusnya halal. Cuman Anda kasih saran kepada orang tua bagaimana caranya agar segera memutuskan hubungan dengan lembaga ribawi. Dan kalau masih ada sisa utang yang belum dibayar, silahkan bayar pokoknya saja. Apa bisa Pak? Ya kalau bisa. Nah caranya gimana? Ya nawar ke bank. Silakan menawar. Di sini alhamdulillah sudah ada banyak komunitas anti riba ya. Komunitas anti riba itu terkadang bisa memberikan pendampingan untuk melakukan penawaran ke bank. Di Jogja kami mendirikan sebuah komunitas anti riba yang kita sebut dengan IBR, Indonesia Bersih Riba. Webnya bersihriba.com. Anda bisa buka di situ ya. Yang kami lakukan ada 4. Pertama edukasi, kedua pendampingan,
yang ketiga bantuan, yang keempat monitoring. Edukasi arahnya adalah mengajak kepada yang bersangkutan untuk tobat riba. Kita kasih berbagai macam dalil tentang bahaya riba sampai dia tobat dari transaksi riba. Yang kedua pendampingan. Nanti kita punya tim yang kebanyakan adalah ex-banker, mantan bankir. Mereka mendampingi para nasabah bagaimana caranya nawar ke bank sehingga hanya bisa bayar pokoknya saja. Nah, itu prosesnya lama ini. Yang ketiga bantuan. Jika yang bersangkutan tidak punya harta yang cukup, karena kalau wis wani nganyang berarti kudu bayar. Wani nganyang kudu bayar. Berhasil nawar berarti harus siapkan amunisi untuk bayar. Nah, nek ra duwe duit gimana? Kalau dia nggak punya harta, IBR ngasih pinjaman. Ngasih pinjaman dengan ada jaminan. Jaminan dia di bank kita tarik sehingga jadi jaminan IBR. Yang keempat, monitor. Kita minta kepada yang bersangkutan untuk terus ngaji, belajar, ikut komunitas. Sehingga dengan cara seperti ini tobatnya berkelanjutan, ada follow up. Sampai dia menjadi orang yang punya kecenderungan yang sama dengan yang lain, ingin sama-sama membebaskan diri dari riba, hijrah, kemudian berusaha untuk mendekatkan kepada kajian Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa membuka peluang dakwah. Walhamdulillah, sudah ada banyak sekali yang berhasil kita selamatkan dari bank, dan IBR membuka peluang seluas-luasnya untuk membuka cabang di tempat yang lain. Saat ini baru ada di Jogja, Boyolali, ada Jakarta. Kita berharap semoga nanti ada IBR Malang, nanti IBR Surabaya, ada IBR di kota-kota yang lain. Tayyib, wallahu a'lam. Seperti ada yang belum terjawab tentang memfotokopi buku untuk diri sendiri. Pertama begini, kalau untuk karyanya para ulama, umumnya mereka itu tidak akan mempermasalahkan, karena karya mereka hakikatnya adalah untuk kepentingan umat, tapi sifatnya bukan untuk komersil, untuk kepentingan pribadi. Anda yang belum punya ini ada? Silakan pinjam yang punya, fotokopi nggak apa-apa ya. Sudah saya izinkan. Tayyib. Cuman jangan komersil. Nah, nanti fotokopi 100, waktu kajian dijual. Nah, kayak gini nggak boleh. Yang kedua, karya penulis yang bukan masalah agama. Nah, ini kita nggak tahu. Karena biasanya mereka punya prinsip agak pelit, Pak. Sehingga kalau di copy mereka nggak ridho. Nah, yang kedua ini cukup sensitif, ya. Maka kita sarankan untuk jenis buku yang kedua, karya-karya umum bukan masalah agama, Anda sebaiknya beli yang ori, yang asli, sebisa yang Anda lakukan. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Istri saya sangat dermawan dan suka berbagi, sementara kedermawanannya dari gaji saya sebagai suaminya. Saat akhir bulan kami kekurangan sehingga istri marah karena saya tidak mampu menghasilkan harta lebih. Bagaimana pandangan syariat dalam masalah ini? Bahkan kami sering bertengkar karena istri saya ingin bekerja lagi dan anak berpahala. Tayyib. Dermawan ini terpuji, ya. Tapi tidak boleh sampai merugikan diri sendiri. Kalau kedermawanan Anda menimbulkan pertengkaran, berarti kita sarankan istri dermawan untuk suami. Nah, gitu. Sehingga ketika istri punya sesuatu, silakan kasihkan ke suaminya. Prinsipnya ibda biman ta'ulu, dahulukan orang yang wajib kalian nafkahi. Kalau ada lebih dari itu, maka silahkan kasihkan.
Karena itu Nabi SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang terbaik? Jawab beliau, an dhahril ghina. An dhahril ghina itu maknanya adalah lebih dari kebutuhan. Kebutuhannya dulu dipenuhi, sisanya silakan disedekahkan. Nah, beliau kasih saran seperti ini berlaku untuk seluruh umatnya. Sehingga kami sarankan yang lebih baik adalah penuhi dulu kebutuhan pribadi Anda agar tidak sampai terjadi pertengkaran. Dan kalau masih ada yang sisa, silakan dikasihkan ke orang lain. Pertanyaannya menarik, jawabannya juga luar biasa dengan sekalian. Tapi Ustaz ini terbatas waktunya karena terikat kereta, mungkin kita lepaskan ke jam 2. Ya, demikian. Insyaallah pertanyaan yang lain kita simpan menunggu kedatangan Ustaz kami yang kedua. Mudah-mudahan ya sekalian. Ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana jika seorang suami jualan online, produk yang dijual adalah kebutuhan wanita, berarti seorang suami ini harus banyak berinteraksi dengan para wanita. Apakah ini termasuk syubhat yang harus ditinggalkan? Maka wanita itu bagi suaminya adalah syubhat yang harus ditinggalkan. Kenapa tidak istrinya yang melayani? Kalau memang di situ konsumennya lebih banyak wanita. Kalau kemudian istrinya nggak bisa gimana? Kan bisa menyewa orang lain. Misalnya karyawan wanita, sehingga nanti dia hanya sebatas kontrol bersama istrinya untuk menghindari kecemburuan sang istri ya. Sebenarnya pertanyaan ini latar belakangnya cemburu atau gimana? Tidak ada keterangan. Oh, tidak ada keterangan. Jazakallah. Ini ada pertanyaan, bagaimana Ustaz menanggapi pernyataan orang Islam harus kaya-kaya agar bisa banyak beramal dan bersedekah? Pernyataan ini saya dapat ketika berdiskusi mengenai rezeki yang didapat dengan seorang pegawai negeri di Kejaksaan Negeri. Wa jazakallahu khairan. Ada dua kaidah yang perlu Anda bedakan ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Ketika amal wajib tidak bisa dipenuhi kecuali dengan keberadaan A, maka mewujudkan A ini hukumnya wajib. Misal, orang tidak bisa wudhu kecuali harus beri air, maka beli air di sini hukumnya wajib. Kaidah yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Ketika ada kewajiban yang dia belum bisa terlaksana kecuali dengan adanya B, maka B ini tidak wajib. Contohnya ya, kewajiban sholat berlaku bagi anak yang sudah balik. Ada anak usia 15 tahun tapi dia belum balik. Lalu dia tanya kepada Ustadz, Ustadz saya kan belum balik, sudah 15 tahun, gimana caranya biar saya wajib sholat? Ya kamu harus memaksakan diri untuk balik. Wah, bahaya kayak gitu. Ya gimana caranya biar kamu cepat balik? Wah, ini berbahaya ya. Maka balik dan tidak itu siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Dia mencapai usia balik atau dia mencapai posisi balik dan tidak, itu Allah yang menentukan, bukan dia. Contoh yang lain, saya ingin segera berangkat tapi zuhur belum masuk, sebentar lagi, kurang setengah jam, padahal kereta sebentar lagi berangkat. Gimana caranya biar segera masuk waktu zuhur? Ya kono matahari tarian yang cepet, ngemen masuk zuhur, sholat terus berangkat. Nah ini masuk kaidah yang kedua. Paham di sini? Baik. Saya pengen bayar zakat. Nisab sekarang kurang lebih 55 juta. Nisab sekarang ya. Duit saya baru ada 45 juta, kurang 10 juta. Nah terus caranya gimana Ustaz? Biar saya wajib zakat. Ya kue kudu sugih,
bisa menghasilkan 10 juta dalam waktu sekejap agar nanti bisa zakat. Salah atau benar ini? Keliru. Terus yang benar gimana? Kamu dapat 10 juta itu Allah yang ngasih. Anda tidak diwajibkan untuk mencari 10 juta agar bisa bayar zakat. Sebagaimana orang punya kambing 39, siji meteng, agar genap 40 biar dia bayar zakat, maka yang hamil ini diapakan? Wes dipletek cepat metu nang 40. Wah, ini bahaya nek kayak ngene. Orang tidak diwajibkan untuk jadi kaya agar bisa melaksanakan ibadah yang syaratnya kaya. Mafhum? Nah, itu masuk dalam kaidah ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laysa biwajib. Kenapa? Karena kaya itu di luar kemampuan manusia. Kaya dan miskin itu pilihan siapa? Bapak Ibu kalau disuruh milih, ingin jadi kaya bersyukur atau miskin yang sabar, saya tahu Anda ijma pilih yang pertama. Gak usah jawab ya, pasti ijma pilih yang kaya bersyukur. Sehingga kita kalau disuruh milih kaya dan miskin, semuanya pasti milih yang kaya. Cuman masalahnya kaya dan miskin itu yang milih Allah, bukan kita. Selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah kalau Allah memposisikan kita di posisi kaya atau di posisi miskin, mikir selanjutnya apa? Tugas saya apa? Allah Maha Adil. Yang kaya ada ibadahnya yaitu syukur, miskin ada ibadahnya yaitu sabar. Dua-duanya bisa bertakwa kepada Allah. Karena itu ada pembahasan begini. Mana yang lebih afdol? Kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Ulama khilaf panjang lebar. Ada yang mengatakan kaya bersyukur yang lebih afdol karena orang syukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ada yang mengatakan miskin yang sabar yang lebih afdol karena sabar itu ibadahnya para nabi. Ulul azmi itu dipuji karena kesabarannya. Wasbir kama sabara ulul azmi. Dengan banyak rincian khilaf, kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, siapa yang lebih afdol, kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kata beliau, siapa yang lebih bertakwa, gitu saja. Maka khilaf panjang, kesimpulannya siapa yang lebih bertakwa. Baik kaya bersyukur, bisa nggak dia bertakwa? Bisa. Miskin yang sabar, bisa nggak dia bertakwa? Bisa. Maka yang paling afdal adalah inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam. Amanah dari panitia untuk memberikan satu pertanyaan lagi setelah akhir. Nah, sebetulnya ini yang langsung nggak jadi kan? Nah, yang pertanyaan langsung nggak jadi? Belum ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Silakan. Saya kembalikan ke Ustaz. Ini dulu. Ini pertanyaan. Silakan bersiap di depan, Pak, biar saya bisa dengar ya. Di tiang ini bisa. Kita batasi sampai jam 2 karena Ustaz mau naik kereta ya. Ini pertanyaan, bagaimana pendapat Ustaz tentang berdagang di pasar, sedangkan pasar merupakan tempat yang dibenci Allah? Jazakallahu khairan. Bagaimana hukum berdagang di pasar? Sejak masa silam pasar itu dibenci oleh Allah. Tapi Nabi SAW tidak melarang sahabat berdagang di pasar. Cuman Islam menekankan jangan terlalu kerasan di pasar. Ada perkataan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, la takun awwala man yadkhulu fis suq wala akhira man yakhruju minha. Jangan jadi orang yang pertama kali melbu pasar, terakhir keluar pasar. Berarti jangan jadi juru kunci pasar ya. Maksudnya gimana? Jangan terlalu betah di pasar, sehingga kita datang ke pasar ya cukup untuk kebutuhannya saja. Kalau nggak butuh nggak usah datang ke pasar. Nah yang jadi masalah itu begini, nggak punya kebutuhan di pasar, hanya untuk menghabiskan waktu jalan-jalan di mall. Ngapain? Ya delok-delok barang. Itu penyakit. Berarti dia senang dengan pasar, nggak ada kebutuhan, tapi dia datang ke mall, dia datang ke pasar hanya untuk lihat-lihat. Orang lihat barang itu senang, Pak. Orang lihat barang itu senang, maka dia jalan-jalan hanya untuk lihat barang. Nah yang model kayak gini Islam melarang.
Silahkan. Ya, kita berikan satu pertanyaan karena jam 2 tinggal 3 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, insya Allah. Baik. Nah, ini masuk dalam bagaimana hukum pre-order, padahal dia bukan pemilik barang dan bukan produsennya. Sementara dia membuka PO untuk barang yang tidak dia miliki. Kejadian ini sama seperti yang dialami oleh Hakim bin Hizam. Ceritanya begini. Anggap saja Hakim ini penjual gandum. Datang seseorang ke Hakim. Kamu kan biasa jual gandum. Iya, saya butuh gandum A. Pas lagi kosong. Lalu terus gimana? Ya kalau mau beli bolehlah sekarang. Dia bayar sekian puluh dinar. Saya beli 10 dinar, bayar sekarang. Lalu Hakim nyarikan barang itu ke luar. Hakim nyarikan barang itu keluar. Setelah dapat gandum, kemudian diantarkan ke orang tadi. Ditanyakan kasus ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Sehingga model seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini sama seperti menjual barang yang belum dimiliki. Dia menerima transaksi, lalu setelah duit diterima, carikan barang, kemudian barang itu diantar. Ini sama seperti kejadian Hakim. Yang boleh gimana? Lakukan akad salam. Akad salam itu waktunya lama. Begitu pembeli setuju, bayar tunai. Namun barangnya baru bisa dikirim, kalau pakai pendapat jumhur, minimal 1 bulan. Akad sekarang, barangnya bulan depan. Nah kalau seperti itu boleh. Tapi wajib apa? Tunai. Dan barangnya tidak boleh tertentu, harus pakai kriteria. Misalnya beli dompet merek A, dan barangnya ini banyak di pasar, kelimpahannya banyak di pasar. Bayar tunai 200.000, barang baru ada bulan depan. Nah model akad salam seperti ini diperbolehkan. Namun kalau waktunya pendek, cuma 3-4 hari, ini masuk dalam kategori larangan seperti yang tadi disampaikan dalam hadis Hakim bin Hizam. Wallahu a'lam.